Halo dongan-dongan Sekambal 2 TV yang hijau kali. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat kan? Nah itu yang paling penting ya kan. Apalagi sekarang ini kita sedang digelayuti oleh penyakit yang bernama COVID-19. Mudah-mudahan kita jauh dari sakit penyakit tersebut ya kan. Nah saat ini masih bersama dengan aku Iman Surya Abadi Damanik alias Iman Batak, dimana saat ini kita cerita bagaimana PSMS Medan sudah sangat berani memperkenalkan seluruh pemain yang sudah diikat kontrak beserta dengan kepelatihannya. Yaitu beberapa hari yang lalu kehadiran Pak Edi Ramayadi sebagai Dewan Pembina juga kita lihat di berbagai media massa, berbagai lini media. Beliau hadir untuk melihat bagaimana kesiapan, bagaimana keseriusan dari manajemen. Dan ternyata manajemen ya kayak tadi itu benar-benar serius untuk mengikat kontrak 19 pemain. Walaupun kita juga kenapa dia tidak di kontrak ya pemain A, kenapa tidak pemain B ya. Tapi intinya manajemen, pemain yang bersangkutan beserta dengan para pelatih lah yang mengetahui yang terbaik untuk skuad PSMS Medan. Karena asa kita adalah mengejar mimpi kembali ke Liga 1. Bukan demikian dongan-dongan PSMS Medan? Baiklah, kita akan coba perkenalkan dulu satu persatu. Salahnya nggak benar berarti. Satu persatu pemain-pemain yang walaupun ya Pak Mulyadi Simatupang selaku manajer mengatakan akan ada penambahan 5 sampai dengan 6 pemain. Dan itu juga diaminkan oleh Coach Ansari Lubis atau Coach Uwa ya. Bosnya benar kan ada penambahan pemain. Tetapi dengan keberanian mengontrak 19 pemain, amin, mudah-mudahan asa kita mengejar mimpi kembali ke Liga 1 dapat kita capai. Bukan demikian dongan-dongan Sekambal 2 TV yang hijau kali? Baik, kita akan kenalan dulu untuk posisi penjaga gawang. Saat ini ada 2 penjaga gawang yang harus beradu skill, beradu disiplin untuk menarik hati daripada pelatih kiper, yaitu Coach M. Halim, untuk menjadi yang terbaik tentunya dalam semua pertandingan. Walaupun harus ada penambahan 1 kiper lagi, itu juga diaminkan oleh Coach M. Halim ya. Yang pertama adalah pemain yang lahir pada 6 April 1992. Siapa lagi kalau bukan Abdul Rohim. Tepuk tangan lah. Kemudian pemain yang lahir pada 8 Juli 1992 berusia 29 tahun. Siapa lagi kalau bukan Herlian Laksono. Kita pindah ke posisi belakang. Ada Afiful Huda, kelahiran 16 Februari 1991 dan juga sudah beberapa musim ini mengawal lini pertahanan dari PSMS Medan. Kemudian ada youngstarnya kita juga ya, pemain muda Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan M. Hari, pemain yang lahir pada 16 Februari tahun 2000. Wow, ini sangat muda sekali, mudah-mudahan jauh dari cedera. Bukan demikian, Hari? Kemudian ada juga back kanan ya, pernah juga bermain di Aceh kemarin. Siapa lagi kalau bukan Wira Yudhistira, pemain kelahiran 17 Agustus 1996. Malah pas merdeka ya mama ya. Mantap kau Wir ya. Kok gak merdeka nama kau Wir. Kemudian ada juga pemain yang bernama M. Junda Irawan, pemain yang lahir pada 31 Mei 1996. Kemudian kita berpindah juga ke back kiri kita. Siapa lagi kalau bukan kapten yang biasa ini beberapa musim selalu dipercayakan oleh setiap pelatih PSMS Medan untuk menjadi kapten kesebelasan, yaitu Saiful Ramadan. Di mana Saiful Ramadan lahir pada tanggal 20 Januari 1988. Kemudian kalau nggak salah sih anak yang hilang ya. Siapa lagi kalau bukan Gusti Sandria, pemain yang lahir pada 6 Agustus 1995. Kita berpindah kembali ke posisi gelandang. Gelandang ini adalah pemain yang sudah melalang buana ke tim-tim besar Indonesia dan saat ini memberikan kontribusi sesuai dengan wawancaranya dengan Sekambal 2 TV. Dia datang ke Medan bukan untuk mencari uang, tapi keseriusan dari PSMS Medan yang dilihat, keseriusan dari manajemen. Siapa lagi kalau bukan Igede Sukadana, pemain yang lahir pada 18 Oktober 1987. Belibet mama ya.
Kemudian pemain kelahiran 18 Juni 1992, siapa lagi kalau bukan Eli Nasoka. Kemudian ada juga pemain yang pernah memberikan kontribusi untuk tim nasional Indonesia di usia 19 tahun, siapa lagi kalau bukan Paulo Sitanggang. 17 Oktober 1995 merupakan tanggal lahir beliau. Kemudian kita juga sudah mewawancarai pemain tersebut. Pemain ini berasal dari Kampar, Riau. Yudi Aditya, pemain yang lahir pada tanggal 9 Juli 1995. Baik, untuk posisi sedikit ya mungkin bisa jadi striker, bisa juga jadi midfielder ya. Siapa lagi kalau bukan Ilham Fatoni, pemain yang lahir pada tanggal 31 Desember 1997. Ini pernah disulut ya, tapi balik independen. Ini pemain yang berbakat sebenarnya. Kemudian tidak lupa juga pemain yang lahir pada tanggal 10 Maret 1991. Posisinya adalah gelandang yang sering mengacak-acak pertahanan tim lawan dan dalam setiap beberapa uji coba selalu membuat gol. Siapa lagi kalau bukan Rahmat Hidayat. Kemudian posisi gelandang juga ini bisa jadi striker juga sini. Siapa lagi kalau bukan pemain yang berasal dari Maluku Utara, Hamdi Sula. 3 November 1997 merupakan tanggal kelahiran beliau. Kemudian anak Papua, Yohanes Nabar, yang lahir pada tanggal 14 September 1991. Kemudian pemain yang ya beberapa musim ini selalu diharapkan kembali dan akhirnya beliau kembali lagi setelah melanglang buana di tim biru sana. Gojali Siregar, 7 Juli 1992. Kemudian pemain yang lahir pada tanggal 20 Januari 1998. Siapa lagi kalau bukan Faisal Ramadoni. Dan kita kembali lagi nih, pemain terakhir yang dikontrak untuk saat ini ya. Sampai saat ini penambahannya ya terserah dari manajemen dan coach saja. Pemain yang sudah membuka keran golnya juga dalam partai uji coba terakhir PSMS Medan. Itu kalau tidak salah melawan Sabah Bangun ya. Sabah Bangunan ya kalau salah ya. Siapa lagi kalau bukan Diego Banowo yang lahir pada tanggal 24 November 1991. Dan tidak lupa itu 19 pemainnya ya. Saat ini untuk pelatih sendiri mungkin kita sudah tahu, tapi kita harus tampilkan foto-foto beliau di sini. Yang pertama untuk head coach kita, siapa lagi kalau bukan pemain yang berpengalaman, pemain yang banyak memberikan kontribusi untuk tim nasional Indonesia ketika bermain. Siapa lagi kalau bukan Ansari Lubis alias Wak. Lalu pemain yang menjadi pelatih PSAD juga, siapa lagi kalau bukan Coach Ridwan Saragi selaku asisten dari Ansyari Lubis. Kemudian, ini dia. Ini. Apakah kita sanggup melihat dia berada di pinggir lapangan atau masih ingin melihat dia bermain? Ya, tapi inilah dia. Legimin Raharjo, asisten juga dari PSMS Medan untuk musim kali ini. Nah, tadi sudah kita sebut di awal tuh, pelatih penjaga gawang, pencinta Inter Milan atau pencinta Pagialuka dia. Kayaknya pencinta Pagialuka ya, itu kiper tahun 90-an itu. Siapa lagi kalau bukan Coach M. Halim. Wah, itu dia. Dan tidak lupa juga sang manajer udah pasti kenal lah, ya kan? Siapa lagi kalau bukan bapak yang baik hati, bapak yang tidak sombong. Bahkan beliau juga sudah dikasihkan mandat atau amanah untuk menjadi bupati sementara ya kalau nggak salah ya. Dia udah kalian baca aja informasi, aku takut salah ya. Jadi kita bahas sepak bola, manajer PSMS Medan saat ini siapa lagi kalau bukan Pak Mulyadi Simatupang, ya kan, bekerja sama tentunya dengan seluruh manajemen, seluruh stakeholder dari PSMS Medan untuk memberikan kontribusi. Jadi itulah mungkin perkenalan kita dengan Skambal 2 TV dengan pemain dan pelatih. Jadi buat kalian semua yang pernah mencintai PSMS Medan lalu udah agak-agak hilang kadar cintanya, yuk kita tumbuhkan lagi dengan cara ya tetap menonton si Kambal
2 TV yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi tentang sepak bola Sumatera Utara, tentang sepak bola tentunya, tentang apa saja yang bisa memberikan penambahan ilmu buat aku secara pribadi, kami Skambal 2 TV, dan buat kita semua yang menonton. Jadi itu saja dongan-dongan, sukses buat kita semua dan sukses untuk PSMS Medan OTW Liga 1 Ijo Kali.